Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner, jumpa lagi di program Rumah UMKM. Tentunya ini program ditunggu-tunggu oleh para pelaku UMKM karena akan membahas bagaimana kiat-kiat bisnis UMKM dan strategi-strategi apa yang kira-kira akan mereka lakukan sehingga bisnis mereka berjalan dengan baik. Nah, kali ini saya kedatangan Ibu Viola Cesaria. Iya. Beliau adalah pemilik usaha Jamune Mbak Yola. Iya. Biasanya kalau kita dengar jamu itu kan Jawa ya, identik Jawa. Iya, benar. Nah, mungkin tapi terima kasih terlebih dahulu Mbak Viola sama, Pak. Atas kehadirannya. Kita akan diskusi bincang-bincang mengenai bisnis Mbak Yola ya. Pengen Mbak Yola ke Mbak Viola? Mbak Yola aja. Mbak Yola aja. Ya. Jadi di depan kita ini ada beberapa produk jamu yang siap konsumsi. Nah, kira-kira khasiatnya apa dan tentunya bahannya dari mana aja. Dan ini sudah berapa bulan, berapa tahun merintis usaha jamu ini, Mbak? Dari tahun 2020. 2020 berarti 2 tahunan berjalan ya? Iya, 2 tahunan itu. Kenapa kok jamu nih? Sebentar kan kalau di Kalimantan kan belum familiar ya, atau mungkin ada produk lain yang untuk menggantikan jamu. Gimana? Ini tadi tuh awalnya saya mencoba usaha jamu ini, Pak. Pas COVID tadi tinggi-tingginya kan. Iya. Tahun 2020 pas bulan puasa yang tadi. Kloter pertama ya? Iya, kloter kedua tuh, Pak. Dari awal mulanya di situ. Soalnya saya kan buat konsumsi pribadi awalnya, terus muncul ide lah gimana cobalah dijual karena pas COVID itu kan ada juga dari pemerintah rajin minum jamu gitu kan, Pak. Betul. Jadi saya cobalah jualan online, alhamdulillah sampai sekarang jalan. Iya, jalan. Okay. Dan memang kan jamu ini kan emang baik untuk dikonsumsi ya. Iya. Meskipun tidak untuk menyembuhkan, tapi bagi yang ingin stamina tetap sehat, fit. Bahkan kalau di Jawa tuh yakin ibu-ibu itu konsumsi hampir tiap hari gitu. Nah, kalau dari sisi pasar Bu Yola atau Mbak Yola gimana melihat prospek pasar di Tanjung Serow atau Bulungan ini? Prospeknya maksudnya anunya Pak? Ya, pasarnya lah. Pasarnya. Saya pasarkannya ini online. Oh, online, sementara online. Iya, sementara online. Jadi biasanya itu yang order yang memang ibu-ibu kebanyakan. Berarti berdasarkan pemesanan? Iya, berdasarkan pemesanan. Jadi begitu ada pesan baru dibikinkan. Iya. Oh, berarti lebih lebih efisien lah. Iya. Tapi tidak berusaha mencoba mempromosikan atau menjual langsung di kayak semacam depot kios itu, Bu? Yaitu karena masih belum ada PERT-nya kan, Pak. Jadi ini dalam proses buat itu dapatkan PERT-nya gitu. Jadi bisa dititip di kayak swalayan. Gitu ya. Ada memang rencana ke situ sih. Ini sementara masih ikut prosesnya. Iya. Memang beberapa pelaku usaha terutama kayak minuman, makan itu kendalanya pada proses perizinan ya. Iya, benar, Pak. Selain izin PRT kan ada juga nanti kedepannya kan kayak dari Balai POM segala macam. Karena minuman. Nah, itu sudah mulai proses perizinan atau gimana untuk yang ini? Kalau yang ini, yang ini masih tahap saya masih itu kan syaratnya kan bertahap ya, Pak ya. Dari harus dapat sertifikat ini gitu kan. Kalau saya sudah ada nih alhamdulillah sertifikat PKP-nya. Jadi tinggal ke PERT-nya. Jadi kalau itu dari Dinas Kesehatan ya? Iya, dari Dinas Kesehatan. Betul. Lalu setelah itu kalau memang pengen lebih lagi ke Balai POM. Tapi prosesnya cukup panjang juga. Iya. Ya. Oke, nah, tapi dengan kan memang kalau jamu tradisional itu kan umumnya belum sampai proses perizinannya, tapi lebih kepada keyakinan ya kan. Apalagi yang ibu-ibu yang gendong, mbak-mbak gendong itu kan mereka kan jangan mikirin kan yang penting dia bikin dijual gitu. Sejauh ini tingkat kepercayaan konsumen atau pelanggan Mbak Yola ini gimana? Alhamdulillah sampai sekarang banyak Pak testi-testi yang baiknya, testimoninya. Jadi
untuk meyakinkan calon pembeli yang lainnya, jadi saya pakai testimoni dari pembeli-pembeli saya sebelumnya. Alhamdulillah. Bisa di media sosial itu ya? Jadi saya posting. Apa? Facebook, Instagram? Facebook sama WA aja saya Pak sementara ya. WA gitu ya. Tapi kan ini baru dua rasa ya? Iya, dua varian. Dua varian ya? Iya. Ini yang apa tadi saya rapat sama imun booster. Tapi bahannya untuk sementara gimana? Kalau bahannya, maksudnya mendapatkannya. Iya. Cukup mudah Pak di sini. Banyak juga ya. Di pasar-pasar Dayak tuh. Kalau yang ini, yang sari rapet ini biasanya saya di pasar-pasar Ina itu dapatnya. Oh gitu. Ini bahannya apa Bu kalau yang sari rapet? Yang sari rapet ini kunyit, asam, pinang, sirih. Iya. Kurang lebih sama di Jawa ya. Iya sama. Kalau yang ini biasanya kunyit ya. Kunyit, asam, jahe. Ada anunya juga serai sama kayu manisnya. Bertahan berapa lama kalau di suhu ruang gini satu hari bisa Pak. Kalau di kulkas kurang lebih 2 minggu awet. Kalau di kulkas. Ya, ini menarik juga artinya kan. Iya. Soal ini berarti masih online. Jadi online. Masyarakat yang pengen mendapatkan ini gimana? Di Facebook di saya. Facebooknya Mbak Jamu Mbak Yola Cesaria. Viola Cesaria. Jamu Mbak Yola. Nah, kembali Mbak, kedepannya kan mungkin karena kondisi pandemi sudah mulai turun, kemudian artinya memberi kesempatan orang untuk belanja langsung, tidak berusaha mencoba kayak buka depot kios gitu, minimal di rumah sendiri deh gitu. Pengen juga sebenarnya Pak. Iya. Tapi masih belum ada yang bantuin kan. Insya Allah nanti kalau sudah ada yang bisa bantuin mungkin bisa produksi lebih banyak lagi. Sendiri? Iya, sendiri saya. Berapa pemesan per hari atau per minggu gitu yang didapat? Biasanya per minggu itu kurang lebih ya Pak ya. Kurang lebih per minggu itu bisa 90 botol kalau saya rajin. Iya. Maksudnya seminggu tuh saya rajin bikin gitu bisa. Tapi itu kan berdasarkan pemesan. Kalau artinya semakin banyak pemesan mau nggak mau kan harus kita layani kan. Jadi rata 90-100an ada ya per minggu ya. Kalau per minggu ada. Ada kalau saya. Berarti berapa kalau segini? Kalau yang jamu imun booster ini 12.000. 12.000. Sudah sampai tempat atau belum ongkos kirim? Ada ongkos kirimnya kalau dari Telur Pecah ke Selimau, ke Gunung, ke rumah sakit itu ada ongkirnya. Kalau di kota saya free ongkir. Oh gitu. Ya. Nah ini biar juga Tribuner tahu alamat Jamu Mbak Yola itu di mana sekarang? Di Jalan Sengkawit, Gang Kumis, di belakang Pasar Induk. Oke, berarti kalau definisi kota itu berarti sekitar kota Tanjung Siloraja. Batasnya kira-kira di mana nih biar yang free ongkir? Kalau yang free ongkir ya Pak ya, jalan-jalan itu, buah-buahan itu, Jalan Mangga. Oh, Mangga, Semangka dan sebagainya. Itu aja tapi kalau udah ke arah Jelarai, itu ke arah itu sudah pakai ongkir. Sabanar Lama itu pakai ongkir. Iya, berarti ya taruhlah 15.000 lah. Ongkirnya? Enggak, maksudnya kalau sampai tempat atau lebih? 5.000 aja saya ongkirnya tuh Pak biasanya. Ya berarti karena kan diantar sendiri. Nah, kalau yang ini beda Pak, ini 15.000, yang sari rapet 15.000 satu botol. Mbak Yola, nah kira ke depan artinya kan mungkin kalau udah pasar udah banyak, apa yang kira-kira ide untuk mengembangkan bisnis jamu ini? Kalau sejauh ini ide saya itu kalau biar bisa dipasarkan lebih luas kan, saya pengen bikin jamu bentuk bubuk Pak. Jadi kan bisa lebih luas ya pemasarannya. Tahan lama juga kan? Iya, kalau kayak gini kan sepertinya kayak terbatas kan, sekali minum aja. Kalau yang bentuk cair, jadi pengennya itu bisa bikin yang diseduh gitu kan dalam bentuk bubuk itu sih. Untuk variannya apa cukup 2 atau mungkin ada rencana ada varian-varian baru gitu? Kalau kedepannya kayaknya mau ada varian baru kayaknya kayak beras kencur. Ya. Apa yang kalau orang habis melahirkan gitu. Itu Pak? Kan ada anggur beranak ya, habis melahirkan ada jamu-jamu. Iya itu. Ada juga toh. Itu biasanya bentuk pil-pil gitu ya Pak ya kali. Ya itu. Kembali ini kalau jamu ini kan
tentu berdasarkan bahan baku. Di Jawa kan banyak nih ya. Iya. Nah, ada nggak Mbak Yola misalkan, karena ini Kalimantan kan ada beberapa apa ya, empon-empon atau bahan-bahan yang khas ini, Iya. kemudian dipadu dengan Jawa gitu, ada nggak rencana gitu? Maksudnya yang Karena kan kalau di, iya. di Kalimantan kan ada misalkan kayu bajaka, Iya, kemudian iya, ada iya. beberapa lah yang Oh, iya. memang asli sini, jadi produknya jadi produk Iya. varian antara yang produk bahannya dari Oh, iya. Jawa, ada juga. Iya, iya, belum sempat kepikiran, kayaknya itu bagus deh itu ya Pak. Iya, Nanti iya. bisa dicoba. Iya, iya. Nah, kalau tadi kalau ingin mendapatkan jamu Mbak Yola ini tadi Facebook. hubungi di Facebook, Iya. Pak Viola Viola Cesaria. Cesaria. Ada Di juga situ ada nomor WA-nya. bisa nomor WA-nya dan sebagainya. Jadi silakan Tribuner, terutama mungkin ibu-ibu yang pengen mendapatkan jamu Mbak Yola ini bisa langsung cek di media sosialnya Mbak Yola di Facebook Viola Cesaria. Viola Cesaria situ ya. Iya. Oke, nah sekarang kita bicara bagaimana peluang bisnis dan pelaku UMKM di Tanjung Sri ini menjadi lebih maju berkembang. Bagaimana kalau peran pemerintah menurut Mbak Yola sejauh ini? Kalau peran pemerintah menurut saya di sini aktif ya Pak, pemerintahnya apa namanya kasih kayak merangkul gitu nah Pak, pelaku UMKM kan. Jadi alhamdulillah kayak dipermudah gitu di sini, alhamdulillah Pak. Nggak dipersulit. Jadi sering ada juga kayak pelatihan gitu, workshop gitu. Jadi sering juga dikabarin gitu. Diinformasikan. Iya, diinformasikan. Makanya di sini juga programnya kan dulu diinisiasi oleh Rumah UMKM ya. Oh, iya. Jadi kan ada beberapa komunitas pelaku UMKM di Bulungan, Kaltara yang bergabung di situ dan sehingga bisa saling komunikasi. Jadi Tribuner bagi yang merasa punya usaha UMKM, tidak apa-apa mungkin bergabung di Rumah UMKM sehingga saling sharing informasi dan sebagainya. Nah, untuk permodalan nih ke depan kan mungkin sekarang masih bisa di-handle ya karena belum begitu besar omsetnya. Tapi ke depan bagaimana kira-kira Mbak mengembangkan bisnis jamu ini yang mungkin tadi tidak hanya melayani yang sifatnya beli eceran atau mungkinnya juga yang lebih besarnya gimana kira mimpinya Mbak Yola? Oh, kalau sejauh ini yang saya pengennya ke depan itu ada alat khususnya buat itu Pak, buat meras. Jadi kan kalau sekarang masih manual ya. Itu saya udah tanya-tanya di Malang tuh ada produksinya yang jadi tinggal dimasukin keluar itu udah seharinya aja gitu. Jadi mempermudah kayaknya itu lebih sih. Cepat ya, iya, kayak lebih cepat. Kayak mesin itunya. Iya, mesin perasnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan dibikin yang kemasan serbuk, itu ada alat sendiri atau gimana? Itu kalau di serbuk itu di oven, Pak. Di oven. Oh, berarti di semua dihancurin dulu? Iya, dipotong tipis-tipis. Bahannya itu dipotong tipis-tipis di oven, nanti kemudian dichopper, iya dihaluskan itu, kayak gitu, seperti itu anunya prosesnya kalau mau buat yang serbuknya. Itu nanti sudah diramu. Misalnya kayak ini kan udah ramuannya macam-macam nih. Iya. Cuma dalam bentuk serbuk. Misalnya satu sunset itu ya. Iya, itu sudah. Jadi begitu sunset buka, masukkan di air panas. Iya, sudah tinggal seduh, sudah tinggal dinikmatin gitu. Iya. Oke. Menarik juga nih kalau kita lihat. Nah, mungkin kemasannya agak menurut saya sih kurang menonjol nih Mbak. Jadi mungkin iya kan. Nah, ada nggak misalkan tadi ini kan jamu Mbak Yola, tapi kan gambar-gambarnya kan belum kelihatan ya, atau mata saya yang terlalu itu memang terlalu kecil ya? Kayak tulisannya. Nanti mau dianu. Nah, kalau biaya produksi nih kalau misalkan segini dengan harga segitu, biaya produksi sini berapa kan misal? Botolnya, kemudian bahan segala macam. Kalau botolnya itu satu bal isi 50.000 itu satu gini ya Pak, satu begini. Biasa satu bal itu isi 50, per bijinya 2.500. Oke. Ya. Terus untuk bahan? Bahannya itu kira-kira satu kali produksi ya? Iya. Satu kali produksi itu modalnya 400.000 sama bahannya sama botolnya. Dapat berapa itu? Itu dapat 90-an. Iya. Berarti masih
lumayan dapat lah untungnya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini kan masih usaha sampingan atau sudah menjadi ya usaha untuk apa ya, memenuhi kebutuhan rumah tangga keluar sehari-hari gitu, Mbak? Masih usaha sampingan sih, Pak. Iya. Jadi Iya, karena suami dan anak masih. Iya. Oke. Tapi kan Sampingan. ini bukan menjadi inspirasi juga bagi masyarakat pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan dari sampingan nanti menjadi usaha utama juga. Tapi sementara masih dia sendiri atau sudah mau dari bantu-bantu? Ada 1 orang sih Pak, cuman itu bantuin ngantar-ngantar aja. Kalau di rumah produksinya, beli bahannya saya semua masih. Iya. Oke. Nah sekarang harapan tadi ke depan apa sih yang kira-kira dalam waktu dekat yang akan dikembangkan dari bisnis jamu Mbak Yola ini? Kalau dari waktu dekat ya itu tadi Pak, mau dapetin PERT-nya aja situ dulu. Sampai aman prosesnya sekarang? Masih tahap udah dapat sertifikat PKP sudah saya punya. Terus jadi nanti itu tinggal diajukan lagi ke puskesmas, kemudian nanti puskesmas cek ke rumah saya, baru nanti kalau udah memenuhi syarat, baru Dinkes yang datang lagi, baru keluarkan tuh. Iya. Butuh waktu berapa lama biasanya kalau untuk itu? Pengalaman mungkin teman-teman di beberapa UMKM itu lainnya. Tergantung dari anunya ya Pak ya, layak atau enggaknya tempatnya sih kayaknya Pak. Kalau namanya Nah tempatnya, kalau menurut Mbak Yola nih, tempat saya udah oke nih, udah bersih dari segala macamnya. Itu cepat aja sih Pak, kayaknya iya. Tapi perlu biaya enggak gitu? Enggak. Oke. Bilangnya enggak ada biaya ya. Siapa tahu perlu. Enggak. Ini juga menjadi pengalaman juga Tribuner yang pengen ngurus usaha izin-izin PRT, izin lainnya sebenarnya gratis. Semua ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintah Kabupaten Bulungan untuk membantu para pelaku UMKM di Tanjung Selor khususnya dan Bulungan pada umumnya. Itulah Tribuner, bincang-bincang saya dengan Mbak Yola, jamu Mbak Yola. Kalau pengen mendapatkan atau memesan tadi silakan ngecek di media sosial Mbak Yola di Facebook Viola Cesaria. Di situ ada nomor nomor WA juga. Tinggal pesen secara online nanti akan dikirim. Nah itu nanti nunggu dikumpul dulu atau gimana? Misalkan kalau ngirimnya cuma sehari 10 orang itu tetap bisa lain tanya nih. Iya, nanti kan kalau ada yang pesan itu kan Pak, Mbak mau jamu, jadi sekalian saya bikin, nanti baru saya share ada lebihan gitu-gitu. Jadi berarti sejauh ini lancar aja ya? Alhamdulillah lancar. Artinya nggak sampai menyisakan bahan dan sebagainya. Iya. Jadi sekali produk langsung habis kalau ya? bisa kayak gitu Pak, maksudnya saya kan jadi fresh gitu Pak. Iya. Ya itulah, semoga usahanya tambah maju, semakin lancar. Ini juga demi kesehatan masyarakat Bulungan dengan minum jamu, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang meskipun sudah mulai turun, tapi ternyata ini kabarnya mau naik lagi. Tapi kita tetap waspada saja, masyarakat tentu dengan tetap menjaga stamina tubuh kita melalui tadi salah satunya minum jamu. Ya, tentunya ingat jamu, ingat jambainnya Mbak. Iya. Ini promosi. Oke, terima kasih Mbak Yola, semoga sukses kembali. Jumpa lagi Tribuner kita di pelaku UMKM yang lainnya, tentunya dengan produk yang lain juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.